makanya saya maksud ini bagian dari silaturahmi. Sampai dengan hari ini kita masih punya tinggalan di sana. Teman-teman Bugis, teman-teman Makassar masih punya tinggalan di sini, ada 2 kampung itu. Dan itu masih kita lestari. Yang ketiga, Pak Ibu nanti silakan kalau mau support nanti mau di Jalan Sultan Agung nomor 18 kurang lebih 3 kilo dari sini. Itu ada namanya Wisma Sauri Gading. Pernah dengar? Atau ini ada mahasiswa. Ya. Makassar. Ya, itu dibangun tahun 1855. Bagian dari tadi membangun rasa, karena Jogja ini nggak bisa. Jogja ini kecil, Pak. Kita cuma 3.200 sekian kilo. Apalagi ngomong kota Jogja. Kota Jogja itu cuma 32 km persegi. Makassar kalau nggak salah 176 km persegi. Udah, betul ya. Tapi kita punya 14 kecamatan, 45 kelurahan. Kalau Makassar paling 15 kecamatan. Tapi ini luas wilayah, Pak. Penduduk kota Jogja itu cuma 400.000. Makassar sekitar 1,5 juta. Iya. Waktu jadi ramai. Perbandingan luar biasa. Tapi ini kota Jogja juga unik, Pak. Jadi DIY kan terdiri dari 5 kabupaten, 1 kota. 1 kota Jogja, Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, terakhir Kulon Progo. Kota Yogyakarta itu cuma 32 km dia dibanding total luas wilayah DIY 3.600 sekian. Artinya cuma berapa? 10% yang nyampe. Tapi penduduk kita itu antara pagi sama siang bedanya 2 kali lipat. Karena kita ada persinggungan. Mungkin sama juga karena kita kota. Sama. Pagi pulang sore. Ya, dari itu kan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi penduduk Bantul, Gunung Kidul, Sleman itu kalau siang ini itu ngumpul di situ semua. Maka problem persoalan layanan publik juga pusatnya di sini. Nanti kalau kita mau bedah tentang misalkan statistik tentang laporan aduan yang masuk ke kita, ya dominasi ada kita sini. Karena ya wajar. Satu secara statistik kita itu, 2 memang utama. Nah yang terakhir dengan ini itu sebenarnya tadi saya maksud atas rasa jiwa kalau orang Ngarandaeng itu punya slogan wako ya. Kamu punya slogan nyawiji greget sanggup rambuku bersatu bersama-sama kemudian mengambil sebuah atau ketika diberikan amanah itu tidak pernah lari dari tanggung jawab dan perlu percaya diri. Maka tidak heran ketika kemarin atau sekitar tahun 2010 ada 2008 muncul undang-undang ORI khususnya di pasal 46 yang itu membumi hanguskan semua ombudsman di daerah. Maka kemudian karena tadi kita sudah sama feel-nya sudah ketemu, frekuensinya ketemu, tanggal 24 September 2010 2 perwakilan ombudsman DIY Pak Bagus Ananta dari ombudsman daerah, yang satunya lagi Pak Heri dari ombudsman swasta. Kemudian dari Makassar ada Pak Wali Kota, kemudian ada ombudsman, ada Kopal, Komisi Pengawasan Legislatif, kemudian satu lagi saya lupa, yang terakhir yang ketujuh dari satu ombudsman Kabupaten Pasaman, bersama-sama berjuang melalui judicial review. Sehingga alhamdulillah Allah lahir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 yang dibacakan tahun 2011 yang intinya menolak sebagian dan menerima sebagian. Salah satu yang menerima adalah pasal 46. Dengan dari dasar itu kemudian RUU DIY ini masih eksis. Kota Makassar juga saya tidak tahu saudara kita yang di Asahan nasibnya gimana. Iya, kita di tempat itu. Nah ini kalau misalnya ini ketemu, ini luar biasa. Artinya ini harusnya bisa menjadikan sebuah role model. Atau paling tidak ini kita ceritakan, kita sampaikan kepada seluruh stakeholder bahwa keberadaan ombudsman itu mau nggak mau sudah tetap penting sebagai mitra, sebagai pengawas, tapi mungkin ke depan atau sama wakil kalau bahasa saya tidak cuma sebagai watchdog saja, tetapi ombudsman harus bisa menjadi mitra strategik pelayanan publik bagi
bisa disampaikan syukur sesuk nanti terus termasuk mungkin sampai anak keturunan kita ini. Amin. Jadi persoalan kebinekaan itu bukan lagi menjadi konsumsi kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan wah aku bineka aku panjangnya lu telat gitu ya. Kita sudah dari dulu bicara transkultural, cross culture gitu bicara terus. Kalau hari ini ada orang yang ngomong kayak lu telat gitu. Istri Sultan Hamengkubuwono yang pertama Raden Alegso itu masih punya darah keturunan Bima buat tahu. Yang di sana kita tahu buat tahu ada budaya namanya budaya memakai pakaian rimpu. Kalau hari ini Pak Menak ngomong tentang cadar, lo telat lagi Pak. Kemana aja Pak? Budaya kita bos. Makanya ini sejarah ini yang baru bukan apa-apa ini membangun visi kebangsaan kita. Itu ya. Pembuka yang luar biasa. Pak Ketua ini luar biasa bukan dari Pak Haji. Jadi bahasanya itu adalah metase. Ya, metase kita melihat protes kembali masa lalu kita ternyata antara Jogja dengan Makassar ini luar biasa. Hubungan secara primordial emosionalnya ini luar biasa. Kapan kita ngomong apa? Kita Kita diundang Pak. Kita bedakan Pak. Daripada tanya tahun depan. Insya Allah. Harus menguatkan kami Pak. Bicaranya harus di Makassar Pak. Insya Allah. Di depan seluruh siapnya.